Sekali lagi saya tidak dari awal men-setting ini, jadi datanya ada di folder yang linknya sudah saya berikan, ya. Namanya Sam Amos, ya. Tinggal membuat gambar seperti ini saja, ya. Yang ada di data di Sam Amos itu adalah yang kotak ini, gambarnya kotak ini, ya. Jadi ada variabel A1, A2, A3, A4, B1, 2, 3, C1, 2, 3, D1, 2, 3, E1 sampai 4, ya. Ada itu. Kemudian gambarlah bahwa masing-masing misalnya indikator ini adalah indikator dari faktor A, yang B1 sampai 3 ya B, dan seterusnya sesuai dengan namanya. Ya. Jadi ini yang kita gambar nih. Yang kita gambar adalah seperti ini. Ya. Kemudian berikanlah tanda untuk errornya. Nah ini saya gunakan U. Nggak harus seperti ini. Yang jelas jangan gunakan nama variabel yang sama dengan gambar yang ada pada halaman ini, ya. Nah, setelah itu andekan hubungannya. Andekan hubungannya adalah seperti ini. Sebagaimana tadi ditunjukkan di analisis jalur, ya. Kalau tadi kan kotak-kotak aja hubungannya. Kalau sekarang bahwa masing-masing tadi diganti dengan bulutan, dan bulutan itu ada indikatornya. Ada indikatornya. A, B, C di sini adalah variabel eksogen. Variabel eksogen karena tidak dipengaruhi oleh variabel lain, yang mana ditunjukkan tidak adanya gambar panah satu arah menuju A, B, atau C. Ya. Yang ada panah keluar. Kalau panah keluar mempengaruhi. Ya. Oke, jadi sama seperti tadi, A ke D yang mempengaruhi, jadi ada pengaruh A ke D, A ke E langsung, B-nya hanya ke D, enggak ke E, ya. C-nya hanya ke D, C-nya juga C ke D. D ke E, dua-duanya ada. Jadi ini ABC variabel eksogen, ini variabel endogen. Gambarnya seperti tadi, ya. Di D dan E di sini juga ada error karena ini dituju oleh anak panah satu arah, meskipun ini laten, meskipun ini variabel yang tak dapat diukur secara langsung, ya. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat satu persatu di sini, ya, yang ini saja. Ini analisis faktor, ya. Ini analisis faktor. Ini analisis faktor. Ini analisis faktor, ya. Ada 5 analisis faktor. Nah, masing-masing ini yang disebut dengan apa yang namanya outer model, model luar, outer model, ya. Outer model. Loh, kalau ada outer, ada inner dong. Iya, ada inner. Innernya yang jalur tadi, ya. Innernya ini, ya. A ke D, A ke E, B ke D, ya. C ke D, C ke E, D ke E. Ini innernya. Jadi bagian dalamnya, inner, ya. Jadi ini outer, ada model outer, ada model inner. Jadi model outernya ini ada berapa persamaan regresi? 1, 2, 3, 4. Misalnya gini, A1 sama dengan sekian kali A, ini ya, nggak ada indeksnya, plus U1. A2 sama dengan sekian kali A plus U2 dan seterusnya. Ada 4 tambah 3 tambah 3, 10, tambah 3, 13, tambah 4, 17. Ada 17 persamaan regresi linear sederhana. Ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi. D dipengaruhi oleh A, B, C. Ya. D, ini persamaan innernya. D dipengaruhi oleh A, B, C. E dipengaruhi oleh A, C, D, ya. Kemudian udah 2. Jadi ada 2. 17 tambah 2 ada 19. 17 outer dan 2 inner. Ya. Jadi kalau misalnya tuliskan modelnya gitu, ya. Seperti itu tadi, bahwa A1 sama dengan, gunakan tanda yang berbeda, misalnya di sini lambda 1A ditambah U1. Di sini A2 sama dengan lambda, kalau ini 2A tambah U2 dan seterusnya, ya. Kalau di sini pakai beta misalnya. Ya. Oke. Nah, dari sana, ya, maka analisis propertinya itu gabungan dari analisis faktor dan analisis jalur. Makanya sini hampir di outputnya ini hampir semuanya diklik, ya. Hampir semuanya diklik.
kecuali ini aja ya. Oke. Nah, ini setelah itu ya, jadi ada pemberat atau pembobot atau faktor loading sini, ada pengaruh langsung tak langsungnya ya. Juga output yang lain, korelasi, pengujian normalitas, outlier dan sebagainya. Ya. Nah, setelah itu baru di running sini, dijalankan. Ya. Oke, kalau ini sudah saya coba soalnya. Jadi hasilnya di sini merah, artinya eksekusi aplikasinya jalan. Ya. Kalau ini diklik ya, maka keluar hasilnya. Kan ruwet di sini banyak kali, banyak angka di sini. Nah, kalau mau nggak ruwet ya tadi F10 atau lihat outputnya dalam bentuk teks. Lihat outputnya dalam bentuk teks ya. Nah, lihat output, text output. Oke. Nah, ya kadang memang sengaja, kadang memang tidak sengaja ya. Tapi jangan diulang lagi. Oke ya. Jadi kalau yang hubungan dari huruf tanpa subscript ini, tanpa angka ini faktor ke faktor. Ya. Faktor ke faktor, artinya ini pengaruh dari faktor A ke D. Ya. Di sini nilai peluangnya 0,041. Kalau kita bandingkan dengan taraf nyata 5%, ini lebih kecil dari 5%. Tapi lebih besar daripada 1%. Jadi ini signifikan pada taraf 5%. Ya. Ini juga signifikan pada taraf 5%. Ya. Tidak signifikan pada taraf 1%. Oke? Nah, kalau ini C ke E tidak signifikan, karena ini 32%. Ya. Sedang yang lain di bawah ini, karena dengan notasi seperti ini itu untuk melihat validitas dan reliabilitas. Ini kalau kita lihat, ini validitasnya ya. Ini semua bintang semua. Artinya A1 sampai A4 ini indikator yang valid untuk faktor A. B1 sampai B3 indikator yang valid untuk faktor B. Dan seterusnya. Semua indikator ini valid. Apakah reliable? Reliabilitasnya dilihat dari errornya. Dari error di bawahnya lagi. Ya. Nah ini. Semua error signifikan. Ya, semua error signifikan. Nah ya. Oke. Nah, berarti semua indikator selain valid itu signifikan. Oke? Nah, kalau yang lain ya silakan. Nah, tapi kan tujuan dari model persamaan struktural itu selain mencari koefisien-koefisien tadi ya, signifikan apa tidak. Nah, bagaimana kalau terjadi tidak signifikan? Yang tidak signifikan itu bisa jadi kita, misalnya CE ini ya, CE tidak signifikan. Berarti kita bisa hilangkan hubungan CE kalau mau mencari model yang lebih bagus. Ya. Jadi kalau mau menghilangkan CE ini, pengaruh langsung ini, nggak signifikan kan, gimana caranya? Caranya begini, ini matikan dulu. Ya. Dimatikan dulu, gambarnya hilang. Angkanya hilang tadi ya. Nah kemudian ini kita cut begini, hilangkan hubungannya. Kemudian di running lagi, dieksekusi lagi. Ya. Nanti akan muncul nilai yang baru. Ya. Nah, ini menggunakan iterasi. Makanya dalam kuliah sebelumnya saya sampaikan bahwa di sini harus ada nilai awal. Yang di sini dalam hari ini untuk analisis faktor yang pertama itu adalah faktor loading yang pertama. Kita bisa taruh yang satu itu di mana saja di sini. Salah satu saja. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini ya. Oke? Mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan model persamaan struktural, analisis faktor, analisis jalur, dan model persamaan struktural. Atau mungkin lebih tepatnya ini model persamaan struktural. Jadi model persamaan struktural itu harus didasari dulu pengetahuan mengenai analisis faktor, pengetahuan mengenai analisis jalur. Nah, baru gabungan duanya itu yang namanya model persamaan struktural.
Ya. Nah, jadi ini untuk menganalisis hubungan kausal yang kompleks, ya, tidak seperti regresi.